Oke, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajmain amma ba'du. Pada yang terhormat para SC pengurus Fatko, saya hormati teman-teman audien yang ada dalam lingkup virtual ini, dan yang selalu saya banggakan teman-teman kandidat yang sampai hari ini masih bisa memberikan spirit untuk Jawa Timur lebih baik kembali. Oke, yang pertama perkenalkan, nama saya Muhammad Zainuski Rahmat Hidayah, biasa dipanggil Z, asal dari HMI Cabang Jombang. Dan untuk musda kali ini, insyaallah, jadi kami dari HMI Cabang Jombang berikhtiar maju di ikhtiar politik kami ini dengan membawa tagline HMI Kosmopolitan. Nah, jadi visi saya yakni menyelaraskan khitah perjuangan menuju HMI yang kosmopolit. Jadi bahasanya yang saya pakai di sini menyelaraskan. Karena rata-rata kalau kita dalam diskus di beberapa forum HMI mengembalikan khitah HMI, banyak redaksi seperti itu, mengembalikan khitah perjuangan HMI, mengembalikan khitah HMI. Tapi hari ini saya lebih mengambil redaksi menjelaskan khitah perjuangan HMI menuju HMI yang kosmopolit. Harapan saya nggak menggunakan kata mengembalikan, karena khawatir apa yang sudah dibuat oleh senior-senior kita dahulu, yang sampai hari ini sering kita mendapatkan kritik juga dari senior-senior kita, bahkan dari sejarawan gitu. Bahkan Cak Nur sendiri mengatakan ya bukan saja HMI. Bisa jadi karena ketika kita ada dua kemungkinan yang di situ saya tangkap. Yang pertama adalah hal yang dibuat atau konsep gagasan yang dibuat oleh senior-senior dahulu ini tidak mampu untuk kita terjemahkan dalam aktualisasi hari ini. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua bisa yang sering dibahas, yang disampaikan Pak Karna juga, bahwasanya setiap orang itu ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Nah, bisa jadi gagasan atau konsep yang dibawa atau dibuat senior-senior kita dahulu ini terlalu sulit atau memang nggak bisa diterapkan di era hari ini gitu. Sehingga hal ini membuat HMI ini terlalu kolot bahasanya. Makanya sering senior-senior ini menyebutkan bahwasanya HMI ini sedang mengalami degradasi. Tapi saya lebih suka menyebut HMI ini lagi mengalami stagnasi. Jadi jalan di tempat untuk nunggu instruksi. Jadi untuk nunggu instruksi jalan tegak, atau kita memang jalan langkah biasa. Maka hari ini tagline saya menjelaskan khitah HMI menuju HMI yang kosmopolit ini, harapan saya karena kosmopolitannya kita gitu. Jadi kita ini berbagai macam gitu. Saya kira HMI adalah organisasi yang multikultur banget gitu. Kalau Mas Yudi Latif menyebut kita ini adalah organisasi yang neo modernis. Jadi kita ini mampu hidup di berbagai macam perubahan zaman. Sehingga hal itu harapan saya menjadi ibroh kita untuk menatap masa depan. Karena orang yang bisa melihat masa depan adalah orang yang banyak belajar dari masa lalu, dan ia mampu mengaktualisasikannya di hari ini untuk memandang masa depan yang lebih bagus. Sehingga kosmopolitan ini bagi saya, HMI kosmopolitan itu adalah sebuah hal yang memang harapan besar saya bahwa semua HMI nggak fokus pada satu titik. Mohon maaf, hari ini saya melihat ada kecenderungan bahwasanya kader HMI itu harus menjadi politik. Nggak peduli dia basicnya dokter, nggak peduli dia basicnya guru, karena kebetulan saya juga guru, nggak peduli dia basicnya apapun gitu kan, literal. Cuma mereka fokus pada satu titik, yakni titik politik. Sehingga ketika kita ngomong HMI pasti yang asik ngomong masalah politik HMI, masalah hegemoni yang terjadi di HMI gitu. Hal-hal itu saja. Padahal di luar sana
banyak sekali peluang-peluang yang kiranya bisa kita selesaikan dengan multidimensional kita yang kita miliki. Kader-kader HMI banyak sekali memiliki bakat di bidangnya masing-masing, sehingga harapan saya gitu, ketika itu nanti dikumpulkan menjadi sebuah varian baru gitu, yang memang membuat tadi langkah kita yang awalnya jalan di tempat menjadi maju jalan dan maju terus gitu. Nggak hanya kita jalan di tempat terus. Itu yang saya maksud dengan HMI Cosmopolitan. Jadi semua unsur, elemen, semua passion yang ada di HMI kita maksimalkan. Jadi kita nggak fokus pada satu titik pada politikal HMI, banyak ruang yang memang harus kita kreasikan itu. Kita harus banyak beribroh pada hal-hal yang lalu gitu. Banyak senior-senior kita yang getol di bidangnya masing-masing dan hari ini menjadi orang yang terpandang. Untuk selanjutnya misi yang saya canangkan dalam kontestasi hari ini, pertama adalah meningkatkan kualitas perkaderan HMI. Bagi saya hal ini adalah suatu kewajiban bagi semuanya, baik di tataran komisariat, cabang, bahkan PB, karena kita ini adalah organisasi kader, maka menjaga kualitas perkaderan ini adalah kewajiban semua kader yang ada di HMI di seluruh Indonesia, bahkan di tingkat nasional. Yang selanjutnya adalah modernisasi organisasi dan perkaderan HMI yang berbasis teknologi. Hari ini mau tidak mau kita harus melakukan hal ini, karena pertama kita di tuntutan zaman, maksudnya hari ini zaman interneting ini udah mulai terlihat siapa penguasanya. Ini orang-orang yang memang memahami IT. Nadiem Makarim, Belva, dan lain-lain, orang yang subur di eranya adalah orang yang memang memahami teknologi informasi ini dengan cakap, sehingga dia bisa survive dan juga membuat transendental baru hari ini. Sehingga bagi saya HMI juga harus membuat itu, membuat transendental baru itu, jadi membuat trend center baru dengan memanfaatkan teknologi hari ini. Selanjutnya ya nih, membangkitkan tradisi intelektual HMI sebagai basis gerakan pembinaan umat Islam dan pembangunan daerah. Hari ini saya canangkan pertama karena bagi saya yang paling unik dalam HMI adalah kultur diskusnya. Terus kemudian yang kedua adalah kultur dari berbagai macam golongan, jadi semua golongan Nahdien, Muhammadiyah, Persis, BI, semua masuk di kita menjadi satu diskus yang unik ketika semua hal ini bertemu dalam satu forum meja. Sehingga bagi saya memang selain itu juga ketika kita ngomong masalah mission HMI, yang paling berat bagi saya, walaupun banyak yang menganggap mission HMI ini utopis, yakni mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya memang sulit dan memang saya anggap alot gitu. Ketika kita ngomong masalah menyandingkan Tuhan dengan kebutuhan dunia kita. Tapi hal itu bisa terrealisasi gitu. Karena Allah ini memberikan wahyu dan juga akal ini menjadi sumber dalam menuntut ilmu. Itu yang sering dikatakan oleh Prof. Abdurrahman. Selanjutnya yang nomor 4 adalah meningkatkan responsibility kader dalam menanggapi isu-isu keumatan dan kebangsaan gitu. Sering kita ketahui bahwasanya hari ini terjadi banyak sekali intimidasi, bahkan dulu proxy war ini muncul untuk menghancurkan kerukunan umat Islam, bahkan enggak dulu, sampai sekarang kita rasakan hal-hal itu muncul di sekeliling kita. Nah, dan hari ini kebanyakan teman-teman ini bersifat reaksional. Jadi ada kasus dulu baru teman-teman mau memulai langkahnya gitu. Jadi responsibilitasnya lemah gitu. Harapan saya untuk di HMI, karena kita adalah organisasi perkaderan yang memang asas kita Islam, maka konsen hari ini, kepekaan kita terhadap isu-isu keumatan khususnya keislaman ini bisa kita tingkatkan lagi dengan kajian-kajian dan juga
pemetaan politik yang memang sering kita diskusi. Yang selanjutnya adalah penguatan kemandirian kader gitu. Bagi saya ini adalah menjadi hal yang mutlak gitu, karena beberapa kali kita udah sering mendengarkan mantan ketua umum PB, mantan ketua umum PASKO semuanya speak up bahwa nggak ada jaminan seorang ketum itu nanti ketika dia purna dari tugasnya bisa hidup enak, hidup layak. Maka bagi saya hari ini kita mulai untuk menata kehidupan setelah kaderisasi, sehingga pasca kita berHMI nggak ada lagi tuh kita kebingungan mau ngapain, kita kebingungan mau cari apa gitu. Tapi itu sudah tersistem saat kita hari ini berproses. Jadi proses kita hari ini menata jaringan itu, menata society itu, sehingga nanti pasca kita purna hal itu bisa kita wujudkan gitu. Sehingga kita menunaikan tugas kita tadi, mission HMI, mewujudkan masyarakat adil makmur gitu. Bagi saya kemakmuran itu ibda binafsik, berarti kita garap lewat diri kita sendiri. Ketika diri kita sudah selesai, insya Allah membantu seseorang itu lebih mudah. Karena bagi saya membangun ideologi tanpa ekonomi, tanpa didahului ekonomi itu mustahil gitu. Jadi yang pertama kita bangun adalah kemandirian ekonomi, kemandirian kader. Setelah itu ketika kita mau ngomong masalah ideologi, ketika kita mau ngomong masalah idealis itu lebih tenang daripada kita harus ngomong masalah idealisme tapi kita menggadaikannya hanya karena kebutuhan perut. Sehingga itu tadi yang bagi saya gitu. Karena prinsipnya seperti yang dikatakan Dr. Nasih, ketika kamu memang ingin hidup untuk harian, hidup makmur harian, maka tanamlah sayur. Ketika kamu ingin hidup enak dalam waktu jangka bulan, maka tanamlah padi. Ketika kamu ingin hidup dalam jangka waktu enak dalam waktu tahunan, maka tanamlah tebu. Ketika kamu ingin hidup makmur dalam hitungan puluhan tahun, maka tanamlah kayu jati. Tapi ketika kamu ingin hidup mulia di dunia dan di akhirat, maka tanamlah SDM. Dan kita sudah punya SDM HMI, SDM unggul ada di kita, kader-kader HMI yang ada di Jatim. Insya Allah seperti itu, Mas. Terima kasih. Terima kasih disampaikan kepada calon kandidat yang mempresentasikan yang pertama, yakni Saudara Yen Rizky. Sedikit melebihi waktunya ya, yang lebih dari 3 menit.